Cik, suara oke? Udah lag ya? Udah lag. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari Sabtu yang cerah, rada mendung ya Pak ya. Angin-angin sembribit. Oke. Enggak berarti hujan juga. Iya, benar. Masih tanda. Ditemani dengan dua cangkir kopi dan minuman apa? Tapi ini satu beda ya. Ini minuman minumannya jahe. Jahe dan kopi. Super UP2. Oke, promosi. Terima kasih endorse. Jadi ada kopi dan temulawak yang nemenin kita ngobrol hari ini. Tema yang akan kita obrolin yaitu tentang Karta Bangkit atau Karang Taruna Bangkit, dan subnya adalah pemuda baperan, bukan baperan. Nah, oke lah. Tapi buat terkawan. Baper dalam urusan gerakan lah Pak ya tentunya ya. Oke, jadi saya selaku host, saya jadi host, nanti kita akan ngobrol banyak sama Pak atau Mas ini manggilnya enaknya. Kalau 1 juta kayaknya intelektual ya. Itu lebih sangar malah Pak. Lebih cenderung saya suka Kak. Panggilan kesan. Kak dong ini. Beliau ini sekretaris Karang Taruna Kota Metro. Oke. Dan saya Ahmad Mustaqim, saya dari Karang Taruna 28 Purwosari. Oh, pantes. Ini yang aduh. Kita sebenarnya Pak untuk wilayahnya sendiri ya, membuat keramaian, kekacauan, tapi kekacauan dalam hal positif. Yang positif. Nah, Oke. Kita Kak Ferry. Nah, mungkin beberapa itu kan ya, kalau untuk saat ini menurut Mustaqim pribadi ya, Karang Taruna Metro khususnya luar biasa gitu. Jadi banyak orang sudah mengenal Karang Taruna gitu. Tapi secara apa ya, Kak Ferry, Karang Taruna itu apa sih gitu? Karang Taruna itu apa gitu? Biar enak diresapnya, jadi semua orang tuh bisa ngerti ringkas Karang Taruna itu oh ini gitu. Ini saya manggilnya Mas Bro aja ya. Saya senangnya manggil Mas Mustaqim dengan Mas Bro. Oke. Karena Bro yang kerok. Jadi gini Mas Bro. Karang Taruna itu sebetulnya sama dengan penggerak-penggerak yang lain. Karang Taruna itu merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan. Tidak sama halnya dengan LPM, sama halnya dengan PKK, sama halnya dengan LLI. Jadi Karang Taruna ini hanya terkhusus wadah untuk para generasi muda yang khusus untuk muda. Iya, dari oleh dan untuk masyarakat. Karang Taruna ini sesungguhnya keanggotaannya itu mulai umur 13 sampai 45 tahun. 13 itu berarti itu apa? SMP itu Pak ya? Iya, SMP. Jadi orang salah persepsi bahwa itu yang sudah 45 tahun itu merupakan anggota. Itu ada peraturannya itu Pak? Oh, kita baru Permensos nomor 25 tahun 2019. Baru kemarin. Belum Hangat kalau ada. Ini masih hangat. Gini, kata Kak Ferry tadi kan ini Karang Taruna itu wadah sama dengan hal-hal yang lain yang ada di kelurahan gitu ya. Jadi di kelurahan itu memang ada
Jadi kelurahan itu kayak bapak gitulah bahasanya ya, bapak atau orang tua atau ibu ya apa-apa gitu kan. Terus punya anak-anak gitu. Nah, anak-anaknya itu ya ada LPM, kemudian ada PKK, terus LLI ya Pak. Kemudian ada Karang Taruna gitu. Jadi semua itu sebenarnya anaknya dari kelurahan. Betul, betul Mas Bro. Jadi kelurahan yang bisa sebagai warga masyarakat. Kalau umpamanya LPM itu lembaga pemberdayaan masyarakat, ini banyak menampung aspirasi dari masyarakat. Ada program ya. Nanti kalau ketua RT atau ketua RT, ibunya menjadi ketua tim penggerak PKK. Jabatan lo. Jadi kalau untuk pemuda sendiri sebenarnya wadahnya itu sudah disediakan di Karang Taruna itu sendiri gitu Pak ya. Iya, secara 13 sampai berapa tadi ya? 5 tahun dalam MPK, Majelis Pertimbangan Kelurahan. Jadi senior. Ya. Jadi dia di tingkat jajaran kelurahan sampai pusat. Dia masuk ke MPK. Udah sepuh lah. Kalau Karang Taruna itu sendiri itu sebenarnya kan kalau untuk mikronya ada 22 kelurahan. Berarti secara langsung kan ada 22 Karang Taruna gitu ya Kak ya. Betul. 22 kelurahan. Nah, kalau secara jenjang ininya itu bagaimana? Misalnya kan ada Karang Taruna di Purwosari misalnya gitu. Nah, itu misal mau ada apa-apa koordinasi itu kan pasti harus ada step-step. Kayak mungkin di kecamatan, nah itu adakah kepengurusan sendiri atau mungkin adakah Karang Taruna sendiri yang melakukan kegiatan di sana atau justru itu malah gabungan sebenarnya gitu Pak? Iya. Sebenarnya itu adalah yang terkuat ya, yang sesuai dengan Mendagri itu lembaga pemasyarakatan hanya ada di kelurahan. Perkumpulan Karang Taruna yang ada di tingkat kecamatan, provinsi dan sampai ke pusat, itu hanya forum koordinasi. Istilah kalau di kecamatan, kelurahan, Banjar, itu mereka kumpul berkomunikasi jajaran tingkat dan secara langsung kepada masyarakat itu adalah kelurahan. Ya berarti ujung tombak. Betul. Ya benar. Dan bisa nggak menutup kemungkinan juga kan misalnya kalau ujung tombak itu ada kegiatan gitu ya, atau ada hal-hal kreatif yang dilakukan di anak-anak muda, misalnya di kelurahan A gitu. Itu tentu secara nggak langsung kecamatan juga akan ke popularitas. Ini di sektor kecamatan A ini kegiatannya aktif ini di kelurahan ini ya, ini luar biasa juga. Iya betul. Makanya jadi dibilang ujung tombak tadi itu kan. Ujung tombak. Kalau kecamatan itu sebetulnya membranding kecamatan. Ketika kecamatan itu akan membranding Karang Taruna Kota dan sampai ke tingkat nasional. Yang lebih aktif itu sebagai tingkat kecamatan, apabila ada persoalan-persoalan itu dibahas di tingkat kecamatan. Nah, di forum kecamatan ini nanti persoalan-persoalan yang ada di Karang Taruna kelurahan itu didiskusikan bersama. Jadi fungsinya seperti itu kurang lebih. Nah, bicara Karang Taruna, mungkin kan banyak juga anak muda itu yang kayak gini. Aku ono ning Karang Taruna, apa dari Karang Taruna, tapi aku tuh bingung mau ngapain, bingung kegiatannya apa. Nah, sebenarnya kegiatan Karang Taruna itu sendiri tuh apa gitu loh Kak? Itu gimana itu gitu kan? Sebetulnya
Karang Taruna itu kegiatannya luas banget ya, luas banget. Memang di banyak kelurahan, apalagi di kota-kota besar, Ya. itu peranan pemuda itu menjadi ujung tombak di wilayah kelurahan. Banyak yang bisa dilakukan pemuda di kelurahan. Minimal kalau dulu terkenal kalau 17-an itu pasti muncul kegiatan anak muda. Itu Karang Taruna itu? Itu Karang Taruna. Tapi itu pola dulu. Pola dulu. Ya. Kalau pola sekarang dia lebih apa ya? Lebih keren lagi ya. Dia masuk ke kategori untuk membantu pemerintah menyelesaikan atau melakukan pendampingan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Umpamanya Sosial. ya, bisa digerakkan dengan bakti sosial untuk membantu fakir miskin, ya. Ada lansia tidak mampu, ya, melakukan bakti sosial, bantuan sembako dan lain sebagainya, ya. Di luar itu pun Karang Taruna bisa melaksanakan ekonomi kreatif, ya. Ekonomi kreatif. Ini yang menarik nih. Ya. Sekarang tuh lagi rame-ramenya emang ekonomi kreatif gitu kan. Iya. Jadi kalau ekonomi kreatif itu 17 subsektor ya. 17 subsektor, jadi luas sekali. Bisa pilih salah satu aja itu Bisa pilih salah satu ya. Luar biasa. Ada ekonomi kreatif itu bisa arsitektur ya, desain ya, desain produk fashion ya, terus kuliner, musik, seni pertunjukan, itu luas sekali, ada 17 sektor. Jadi melalui ada Karang Taruna itu sebetulnya pemuda bisa apa ya, mengeksplor dirinya masing-masing sesuai dengan potensi yang ada di kelurahan. Oh ya, berarti gini, sederhananya gini Kak, wadah Karang Taruna itu kan sebenarnya wadah eksplorasi untuk anak muda gitu Kak ya. Dan apa potensi yang dimiliki pemuda di sektor-sektor kelurahan itu, nah itu bisa dimaksimalkan gitu ya. Artinya kalau bicara perihal tadi Karang Taruna itu sendiri secara peraturan dan secara strukturnya bagaimana itu kan induknya itu di kelurahan gitu kayak. Dan secara nggak langsung berarti kelurahan itu sendiri pembina atau yang merumati Karang Taruna itu, dan anak muda kan selalu banyak hal-hal yang sifatnya baru, kemudian kekinian, terus kreatif, bahkan kreatifnya itu kadang tinggi iya. Nah itu harus diwadahi gitu kan. Nah, Betul, itu harus betul. Karang Taruna gitu kan. Iya, jadi Mas Bro, banyak potensi-potensi yang ada di kelurahan itu belum ada wadahnya, ya. Mereka belum diwadahi. Jika itu Ada wadahnya. Pembina ini ya. Di tingkat kelurahan pembinanya adalah Pak Lurah atau Ibu Lurah. Di tingkat kecamatan itu pembinanya Pak Camat ya, selaku pembina. Ini tertuang dalam Permensos 25 tahun 2019. Ya, di tingkat kota itu ada wali kota. Ya, atau di tingkat kabupaten ada Bapak Ibu Bupati. Jadi setiap pemimpin di sektor kelurahan, kecamatan, bahkan di kabupaten kota, ya mereka itulah pembinanya gitu. Betul. Untuk khusus di tingkat kecamatan, ya, apa itu? pembina itu melakukan tupoksinya kesra. Ini yang perlu teman-teman ya, terutama yang terhormat Bapak Ibu Camat, untuk memahami Permensos 25 tahun 2019. Pembina teknis itu untuk di kecamatan adalah Kasih Kesra. Nah, pembina bersama Kasih Kesra ini mengkoordinasi pembina yang ada di tingkat kelurahan. Jadi tingkat kelurahan juga ada Kasih Kesra gitu. Kasih Kesra. Nah, fungsi ya, merupakan tugas sekali untuk membina Karang Taruna
di tiap jenjang. Ya. Oh, berarti nggak gini. Karang Taruna itu ada di kelurahan, kemudian pembinanya ada lurah. Betul. Dan kemudian lurah itu dibantu dengan strukturnya di bawahnya itu ada Kasih Kesra. Betul. Nah, Kesra. Dan Kasih Kesra itu yang seharusnya bersentuhan langsung dengan Karang Taruna, kemudian lembaga-lembaga yang ada di kelurahan itu sendiri gitu. Betul, ya. betul. Ya, jadi secara strukturnya tuh begitu gitu ya. Tapi gini, ada yang menarik nih Kak ya. Kalau seumpama bicara wadah kreasi gitu anak-anak muda. Gini, di kadang ruang-ruang lektif ya Kak ya, ada di Karang Taruna gitu. Mereka itu malah justru ada yang lebih kreatif atau lebih enjoy dengan wadah-wadah yang ada di sektor RW-RW-nya sendiri. Ya, misalnya nih kayak saya nih di Bayangkara, ternyata anak-anak muda sana tuh lebih melekat atau lebih senang kalau dipanggil, karena lebih enggak kurang lah gitu. Iya. Gimana itu? Kalau ada masalah kayak gitu, itu gimana? Bukan problem kalau menurut saya lapangan. Ini sebuah bagaimana ini bisa lebih explore, lebih apa ya? Kalau anak muda sekarang itu lebih milenial. Untuk brand mungkin mereka kurang tertarik, ya karena itu jadul. Ketika dikemas kegiatan-kegiatan yang milenial, kegiatan itu akan tersugesti bahwa dengan brand itu mereka juga bisa gitu ya. Nah, perlu teman-teman di rumah, seluruh warga Karang Taruna di Kota Metro, di tingkat kelurahan untuk unit kerja itu maksudnya gimana? Jadi unit kerja seperti ini contohnya, bisa kotanya itu dulu diawali oleh oleh desa. Betul, Karang Taruna lingkungan ya, yang Karang Taruna lingkungan masih banyak pakai umpamanya pemuda. Nah itu dulu. Jadi kalau sekarang bentuk unit-unit di tiap ya bentuk bawah lagi gitu. Itu kerja Karang Taruna bisa dimasukkan ke di RW gitu. Ya, bisa. Jadi luas, kantongan ini luas ya. Bahkan dengan kondisi ya, makanya 77 diganti Permensos 2 tahun 2013, sekarang lagi disempurnakan nomor 25 ini karena melihat masukan-masukan dari warga Karang Taruna yang ada di daerah-daerah. Ini ke depan mungkin pemerintah juga akan mengikuti sesuai kebutuhan. Ya luas artinya wadah yang bisa disesuaikan dengan kondisinya masing-masing gitu kan, sesuai potensi-potensi yang ada lah gitu kan. Terus gini nih, kita dari tadi kan ngomongin Karang Taruna nih Kak. Jadi agak lama juga kita ngalamin. Oke. Kayak dari tadi tuh ini loh. Serius banget. Ini aset sih. Ini kita senang dengan kegiatan. Ini kan mahasiswa disebutnya tuh atau anak muda tuh agent of change. Oh, agent of change teman-teman ya. Ini Inggris ini kan ya. Ini teman-teman ini dari ini produk sendiri, produk lokal
kita cintai produk lokal. Terima kasih support untuk podcast kali ini. Oke. Seger. Mantap. Ini udah kumpul lagi nih omongannya. Agak ngecun juga ini. Nah, paling tidak kita udah ngomongin panjang lebar Karang Taruna tadi kayak artinya ya poinnya adalah wadah dan itu luas terserah atau tergantung bagaimana kondisi di masing-masing kelurahan dan bisa juga dikembangkan lagi di sampai tingkat RW. Betul. Yang penting itu wadah kreasi anak muda lah gitu. Nah, kemudian ini kan adalah pembahasannya Karang Taruna bangkit. Betul. Nah, ini bangkit ini maksudnya gimana nih bangkit? Apakah sebelumnya itu tidur ataukah sebelumnya itu rebahan atau apa dan kenapa harus bangkit? Nah, ini perlu dijelaskan ini Kak. Gini, Mas Bro. Okay. Terutama saya pribadi ya mengalami jenjang kepengurusan dari mungkin saya belum menikah. Karang Taruna ini grafiknya turun naik, kadang turun di bawah ya. Jadi nggak ketok lah gitu. Enggak. Tapi alhamdulillah pemimpin ya ini Metro sudah mulai tinggal kendala mencari ataupun ruang-ruang yang dibutuhkan kalangan pemuda di kota Metro. Setelah kami kurun waktu cukup lama memahami karena Metro ini sangat unik. Di jajaran kepengurusan kota Metro mencoba mencari terobosan baru, menyesuaikan dengan milenial itu sendiri. Menyesuaikan dengan milenial kota Metro ya, karena kota Metro ini apa ya, versi luar tempat-tempat cepat mengalir dari cepat sekali dan ruang-ruang kreatif yang bisa digerak keluar dengan konsep berbeda. Ini seperti contoh misal jadi pilot project ataupun rujukan itu pergerakan kreatif di Payungi, Kelurahan Yusumulyo. Ini luar biasa sekali ya. Bisa putaran uang bermiliar-miliar di sana. Terus dua ya Alas Puri yang diinisiasi oleh teman-teman Karang Taruna Sumbersari. Ada lagi kelompok pemuda yang di Rejomulyo, yang Gedung Bunder ya dan sebagainya yang timbul di Kelurahan Rejomulyo. Ini merupakan apa ya, motivasi yang luar biasa untuk kita bagaimana pemuda bisa ikut menggerakkan ruang-ruang kreatif, menciptakan ruang-ruang kreatif ya. Oh ya. Sehingga mereka explore, benar. bisa mengeksplor di gerakan sosial. Oke. Gitu. Ini juga tadi apa? Anak muda masuk ke wilayah itu kemudian mengeksplorasi itu kan sama aja gini. Ayo masuk dalam gerakan-gerakan kreatif atau gerakan-gerakan sosial yang bisa dilakukan di Karang Taruna. Artinya gini, pemuda masuk kemudian berperan gitu. Nah, dalam berperan itu bukan atau kurangilah baperan. Ya, gimana kita kolektif gitu kan sebenarnya. Cuma menuju gini kayak gitu itu bisa merusak psikologi berkomunikasi dan jangan dikit-dikit kamu dibaper itu bisa ya berarti gini tadi kan persoalan bangkit ini kayak Karang Taruna bangkit mungkin cara podcast ini juga adalah salah satu kegiatan gitu kan dari Karang Taruna Kota Metro sendiri untuk menjadikan
ruang saling bertemu antara A dan B, kemudian diskusi, ngobrol persoalan. Misal kalau hari ini adalah Karang Taruna gitu, kayak sebelumnya itu persoalan atau perihal sosial budaya dengan Kak Fitri itu kan, perihal Reo, kemudian perihal lingkungan dengan Kak Arif, kemudian kesejahteraan dengan Kak Angga, dan banyak hal bisa dilakukan di sini. Dengan Kak Abi kemarin persoalan perihal film-film ya, luar biasa. Sekarang kan emang di situ gitu kayak. Betul, artinya banyak sumber daya manusia atau banyak pengetahuan, banyak ilmu yang bisa diambil atau dilakukan di kegiatan podcast ini gitu Kak. Iya, kan Mas Bro, di itu apa ya? Sebetulnya ingin membranding teman-teman Karang Taruna di kelurahan, kemampuan potensi yang ada di kelurahan podcast ini, bagaimana untuk bisa menjadi motivasi teman-teman jejak sebetulnya sudah di kelurahan seperti Mas Abi ya, seperti Mas Fitri. Mungkin mereka tidak untuk tukar pikiran ya. Nah podcast ini ruang teman-teman sekalian yang ada di rumah. Seperti gini nih, anak-anak muda atau pemuda-pemuda kreatif di Kota Metro, pemuda-pemuda di Karang Taruna sektor-sektor kelurahan itu bisa sebenarnya untuk masuk ke ruang podcast ini, kemudian saling tukar pikiran. Anggota Karang Taruna di kelurahan mau podcast bisa nih ke sini ke Sekretariat Karang Taruna Kota Metro. Betul. Jadi langsung aja nanti mau ngobrol berapa? Tidak apa? Sara. Nggak boleh Sara dan kurangi Saru. Jadi kembali ke Karang Taruna Bangkit. Ini kita akan membuat suatu role model yang nanti bisa konsep yang akan ikuti oleh kelurahan, tidak Kota Metro. Yang pertama akan membentuk Sakti. Apa itu Kak? Relawan-relawan yang tergabung untuk melakukan kegiatan sosial ya. Ya, ada nanti tanggap bencana ya, dan nanti ada mungkin mengikuti upacara-upacara yang dilakukan oleh pemerintah Kota Metro ya. Ini kita siapkan satuan bakti namanya, satuan bakti nasional. Ya. Ada jadi koordinasinya ada ya di tingkat kota, kabupaten sampai ke tingkat nasional ya. Satuan bakti ya. Yang kedua, kita juga punya program di Karang Taruna Kota itu Lapak KTM. Wih, lapak itu pasar ya. Tapi kita lebih mengedepankan membantu promosi iya. Itu yang membantu ya. Oh iya, ya kayak kemarin kan ini ya Pak, Karang Taruna tuh udah tuh sampai ke seri ketiga kalau nggak salah. Kita udah ada lapak KTM membantu perihal UMKM, kemudian produk lokal, kemudian bidang jasa juga gitu kan. Betul. Oh, baik. Ya benar sih, itu hal yang menarik ya kalau menurut Mustaqim. Artinya gini, setiap individu itu kan punya jaringan sosial sendiri itu yang berbeda tentunya, atau kalau bahasanya itu setiap orang itu adalah micro influencer. Betul. Belum masuk ke ini. Dan ketika saya nge-share mungkin dari produknya Kak Ferry gitu kan, Kak Ferry punya pasar sendiri, Mustaqim punya pasar sendiri. Ketika saling bantu bisa jadi
kawan Mustaki membeli produk Kak Ferry. Betul. Nah, itu nama seperti apa ya? Seperti bom atom itu partikelnya Iya. dari yang besar kurang kecil-kecil. Nah, itu merupakan kekuatan berarti ya, sama menginfluencer, membantu teman-teman yang punya usaha atau produk jasa ya. Oke. Makanya kita bentuk wadah lapak. Nah, berarti dari sini juga kita harus sadar nih Kak. Maksudnya sudah gini. Kalau promosi itu kan ya harus menggunakan media gitu. Betul. Medianya bisa ya apa saja. Makanya tapi kalau di zaman sekarang itu kan sosial media adalah tempat yang paling ramai digunakan oleh masyarakat gitu. Nah, berarti harus masuk ke wilayah itu juga. Betul. Kita ke sana mungkin kalau di Purwasari kita ada Karang Taruna 28 itu Instagram, di Facebook juga. Jadi memang memposting sesuatu hal yang kecil tapi diekspor itu akan menjadi wow gitu kalau dilihat. Betul, Nah, Mas. termasuk produk mungkin satu atau yang hanya di foto, tapi ketika di share dan kemudian mungkin dikemas lebih menarik dengan desain, wah itu lebih menarik ternyata itu Kak. Iya, itu orang-orang yang keren. Ya. Itu kalau kita sistem online ya kita mungkin punya teman nggak lebih dari 100 orang. Umpamanya grup WA itu bisa mencapai 50 sampai 100 pemuda. Ya. Kalau teman-teman punya ataupun jasa kita di media sosial ya, itu bisa kalau 22 kali 100 orang ya Mas Bro, itu udah 22.200 ya. Banyak juga. Di repost oleh influencer ya yang mungkin follower di Instagram Kakak gitulah ya Kak. ya. Teman gitu loh ya. Ini peluang mengedukasi kawan-kawan, teman-teman sekalian supaya peduli. Kalau Purwosari dulu itu ada gerakan gerakan Itu waktu bulan puasa itu Kak. Pas momennya pandemi. Betul, yang betul. biasanya ada pasar takjil, ternyata pasar takjil harus ditutup dan warga kan bingung marketnya di mana pasarnya. Nah, kita anak-anak muda akhirnya kreasinya di sana. Ayo kita bantu warga untuk menjual produknya. itulah pemuda bisa berperan. Lemah peran. Terus ada lagi, Sakti, kemudian lapak KTM. Betul. Konsep-konsep mungkin yang dikatakan bangkitnya dari Karang Taruna itu apa lagi itu Kak? Iya, teman. Karang Taruna Kota Metro memberikan suatu nanti ya, bentuk relawan namanya kreator kelurahan ya. Iya kan? Betul. Itu kaosnya kreator media kelurahan. Iya. Betul. Ini sangat bisa branding kelurahan ya, bisa membantu branding kelurahan. Di kelurahan dia potensinya apa aja ya. Iya, ya. Itu banyak sekali potensinya. Tidak sosial ya, ada kegiatan Risma, kegiatan TPA, kegiatan komunitas-komunitas ya, ada kegiatan mungkin ya dari ya, terus dari bidang industri kecil ya. Karena ini melalui tim kreator kelurahan ini bisa ya yang dibuat yang kelurahan ya, Ya. itu kurang oleh masyarakat mana kan Iya. hasil penjualannya seperti apa. Nah ini sebagai pemuda kita kan melek digital
Iya. Ya, melek digital. Punya HP. Ya, punya smartphone. Jadi kita teman-teman sekalian ya, ego membranding diri kita. Oh, foto di wisata ini, oh foto lagi di sini. Itu apa wadahnya lebih yang sifatnya kolektif itu lebih keren. Lebih keren ya. Apa uang Mbah Mas Bro. Mbah buat apa keren. Nah, mana meningkatkan nilai ya di branding sedemikian rupa sehingga ternilai dan mahal ya, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan barangnya, dan ini bisa nah itu ya bisa menciptakan itu membranding. Asik nih, ini bagian yang asik kalau menurut Mustaqim ya, karena Mustaqim suka di wilayah itu kan? Lensa Purwosari gitu kan. Nah, sebenarnya kalau untuk kreator apa tadi kan, kreator kelurahan gitu kan, kreator kelurahan itu ya benar harus ada, mungkin kalau menurut Mustaqim harus ada ruang atau media tersendiri dari kelurahan itu. Mungkin anak-anak muda bisa menciptakan itu gitu kayak gini, hal-hal yang sederhana misalnya kebiasaan atau kehidupan sosial masyarakat itu kemudian didokumentasikan, misalnya nyawah nih ya. Betul. Nah itu kan diposting di Instagram atau di Facebook ini ya apa, Facebook wadah kelurahan misalnya gitu. Kalau Purwosari ada Lensa Purwosari gitu kayak. Nah itu ketika diposting itu kan ada nilai yang disebar tuh nilai sosial gitu ya. Ternyata sosial di Purwosari itu kayak gini, mayoritas bertani nih, mayoritas berdagang. Nah itu ada nilai sosial yang di share. Kemudian ada juga budayanya apa yang di lingkungan kelurahan itu yang harus dimunculkan gitu kan. Ada juga mungkin ya bisa bantu lapak-lapak warga-warga itu kan, itu bisa dibantu juga. Kemudian kreasi-kreasi kegiatan dimunculkan, dan banyak hal sebenarnya bisa dilakukan untuk memunculkan dan mungkin lebih keren gini Kak. Kelurahan, imajinasikan jangan pemerintahan di sektor skup ya daerah kelurahan, tapi bagaimana kelurahan itu diimajinasikan sebagai branding gitu. Branding, atau ketika kita di branding oleh kelurahan itu sendiri, itu akan punya manfaat yang banyak gitu. Soalnya kelurahan itu kan jaringannya luas, makanya luasnya dia bisa menjaring di sektor kecamatan, dia bisa menjaring di sektor kota, provinsi, kalau secara birokrasi gitu kan ya. Nah itu kalau ini wadahnya kreatif, orang-orang tuh akan masuk, ayo bantu aku ya. Betul ya. Itu yang diharapkan Mas Bro ya. Bukan hanya apa ya, contoh kecil yang tadi disampaikan Mas Bro. Ada sawah ya. Yang bisa membranding ya, punya hobi fotografi. Ketika pakai kolom, pakai singlet yang menata dengan secara itu kan bisa menjadi objek yang sungguh luar biasa teman-teman ya. Itu sederhana ya. Dia bisa hobinya menghasilkan suatu karya. Ini salah satu buat caption untuk itu bisa membantu kelurahan. Nah iya juga kalau dilihat dari sekarang ini kan memang
kalau Mustaqim menganalisa sendiri ya banyak kelurahan yang belum memaksimalkan itu gitu Kak. Ada beberapa itu ada, cuman belum memaksimalkan ruang-ruang sosial media yang lain gitu Kak ya. Ada yang kelurahan yang sudah menggunakan Facebook gitu kan, ada yang menggunakan Instagram juga ada, itu sudah ada ya, tapi itu harus masif gitu kan kalau namanya betul ya gitu Mas Bro. Jadi memberikan suatu contoh role model, nanti teman-teman kan merasakan musyawarah warga Karang Taruna ya untuk menciptakan ya, dan itu nanti yang melakukan itu dikemas menjadi pengurus baru ya, rembuk pengurus susunan seksi-seksi ya, siapa berbuat apa, itu salah satunya ada seksi media digital ya. Seksi media digital itulah yang membantu membranding potensi yang ada ya, tim kominfonya. Oke. Menarik nih, ada Sakti tadi sudah, kemudian ada apa tadi yang kedua? Kreator. Yeah. Ada lagi nggak yang mungkin menjadi rujukan bagaimana nanti kelurahan itu di sektor kelurahan mau melakukan kegiatan? Oh ini nih, kita masuk ke seksi ini, kreator, seksi lapak, seksi ini. Nah, ada lagi nggak? Betul. Tingkat kelurahan itu namanya tergabung dalam seksi lingkungan hidup, ya. Seksi lingkungan hidup. Itu ngapain tuh nanti juga? Ya, seksi lingkungan hidup Menghidupkan ini. lingkungan. Peduli lingkungan ya, peduli lingkungan artinya untuk masalah apa ya Mas Bro, sekarang ini kan banyak sekali pohon-pohon besar yang sudah ditebang ya dengan alasan iya. angin kenceng, padahal ini merupakan sumber oksigen yang luar biasa untuk Benar. manusia ya. Nah ini digerakkan kita nanti bisa penghijauan ya, bisa masalah kebersihan di situ. Terus peduli lingkungan bisa juga diarahkan untuk seperti Grand City ya. Grand City umpamanya ada suatu lorong ya Mas Bro. Ini saya gambarkan, ada lorong itu didesain kreatif dengan banyak tanaman di situ yang berwarna-warni ya. Lorongnya itu umpamanya di warna-warni ya, di situ nanti ada umpamanya di depan rumah masing-masing ada gentong untuk cuci tangan ya, ini kan masa ya. Jadi apa ya, wilayah melalui kepedulian bisa didesain ruang-ruang kreatif ya, itu bisa benar dan bisa jadi nilai ekonomi juga nantinya tuh Kak. betul. Jadi gitu kan ya, menarik lah artinya nih. Memang harus bangkit ya. Momen pandemi kayak gini juga banyak segala sesuatu itu terasa tidur gitu kan. Dan harus bangkit juga menyesuaikan dengan kondisi ya, kita tuh sekarang kan kayak gini. Bagaimana kita beradaptasi dengan hal-hal yang seperti ini, atau mungkin bahasanya new normal, kita bangkit. Iya. Begini Mas Bro, selain itu juga ya, dari kegiatan-kegiatan yang banyak ya, banyak pemuda bisa mengambil salah satu atau lebih peran. Ada juga nanti kita melalui Karta Bangkit ini kita ada ini urusan hati bukan nih? lebih dengan kok malaikat ini. Ya Mas Bro ya, di rumah perlu di rumah sakit sudah habis ya, di PMU tampung di program ya. Saya harapkan 22 kelurahan stok bank darah ya. Nah nanti diakumulasikan di tingkat kota, jadi saudara-saudara kita yang perlu darah itu tinggal WA aja ya ke
Iya, kemudian Kartasakti, Kartahati, kemudian relawan apa tadi Kak, donor darah, lapak-lapak KTM, lapak digital yang dilakukan itu banyak sekali yang bisa dilakukan itu. Artinya begini, bangkit gitu kan, artinya di situ ya gitu kan ya, pemuda ini kita tuh harus berperan gitu loh, dan kurangilah yang namanya baperan. Oke, ini kayak artinya gini, satu kalimat yang bisa diberikan kepada anak-anak muda di kota metro khususnya, dari bagaimana mereka harus berperan dan bagaimana mereka untuk mengurangi baperannya itu sendiri. Betul ya. Buat belum ikut berperan ya, manfaat. Jadi pada saya semua mengajak teman-teman yang ada khususnya di kota metro, ya, benar. Bangkitlah, berbuat keluar kita lakukan walaupun sekecil ya, sampai mau itu kalian bisa contoh kecil membuat Gitu kan. ya, terus dibuat sekeren umpamanya produksi keripik ya, di itu banyak produksi Sentral produksi atau mungkin produksi itu ya, kreatif mungkin harus konsisten ya, harus terus menerus ya. Setelah melakukan satu ini sudah berhasil, sudah bermanfaat, berpikir lagi untuk melakukan hal lain yang juga bermanfaat. mantap sekali nih. Ya oke lah. Aduh, kalau ngomongin pemuda itu sebenarnya kompleks. Habis semangatnya luar biasa. Dan mungkin Karang Taruna kan yang tadi dibilang Kak Ferry itu akan ada yang namanya musyawarah Karang Taruna gitu kayak. Berarti di setiap 22 kelurahan itu akan ada musyawarah kepengurusan Karang Taruna gitu kayak. Nah, gimana nih buat pemuda yang ingin bergabung di Karang Taruna itu sendiri Kak? Misalnya kan pasti ya tanya aku nek melu Karang Taruna iki itu. Nah, gitu loh Kak. Betul. Nah, di musyawarah Taruna dari fasilitasi kelurahan. Kalau jadwal misalnya Kak? Kelurahan ya, mau ke pihak kelurahannya gitu. betul, betul. Oh, ya. Bisa kelurahan ataupun ke pengurus tetap punya itu untuk warga Karang Taruna. Semua mengikuti kegiatan ya, semua berhak memberikan usulan ya. Ini banyak ya, Ya. dan Apa itu Kak? itu siswa. Maksudnya memang sekarang tuh namanya banyak peran. Betul. Nah ini masuk apa kalau di universitas itu pemberdayaan masyarakat. Nah ini mahasiswa juga bisa berperan di masyarakat, di tempat tinggal ya. Bisa ikut menghiasi kegiatan di Karang Taruna, bisa memberikan kegiatan ya, kegiatan bareng lah istilahnya gitulah ya. betul. Kepengurusan bisa ya, nggak menutup kemungkinan. Berarti gini, kalau misalnya nanti ada musyawarah kepengurusan di tiap kelurahan, nah siapapun anak muda kota metro yang ingin bergabung di Karang Taruna
bisa datangi kelurahannya, kemudian bertanya gimana caranya daftar, kemudian kapan jadwal musyawarah itunya gitu ya. Betul. Kalau umpamanya di IG Metro bisa rekrutmen. Oh, benar-benar. Nanti bisa di IG Karang Taruna Kota Metro lah Kak ya. Informasi akan diberikan. Linknya juga akan diberikan. Nah, teman ataupun yang ingin bergabung ya, kita oper memang itu dari, oleh, dan untuk warga Karang Taruna di wilayah masing-masing. Wah, mantap deh. Jadi ada wadah di kelurahan masing-masing dan anak muda bisa berkreasi di sana. Oke, terakhir banget. Karang Taruna. Satu aja. Wah, itu dulu. Itu kata apa tuh Kak? Konsisten. Mantap. Konsisten itu udah ini kegiatan terus kalau kita harus konsisten, kita harus konsisten ngerumati Karang Taruna, konsisten kita bisa lakukan dengan satu kata, konsisten itu. Oke. Kita podcast hari ini ngomongin Karang Taruna bangkit. Jadi memang kita harus bangkit bareng-bareng gitu Kak ya. Kita pemuda harus bukan kreasinya di Karang Taruna Purwosari bareng teman-teman. Kemarin kita ada kegiatan bareng BNN Kota Metro yang sudah support. Oke, nah banyak instansi atau kegiatan yang bisa dilakukan kegiatan bareng dengan Karang Taruna. Oke, terima kasih Kak Ferry. Lain waktu kita podcast lagi atau sharing lagi di kesempatan yang luar biasa. Oke. Salam Aditya Karama Yuda. Salam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di seruput. Kok enak sih sinyalnya putus-putus? Alhamdulillah. Masa iya Pak?